Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Ada yang rajin sholat tepat waktu, ada yang gemar bersedekah setiap Jumat, ada pula yang tak pernah absen dari puasa sunnah dan majelis ilmu. Semua itu tentu baik dan mulia. Namun tanpa disadari, ada satu permasalahan yang pelan-pelan menggerogoti keyakinan kita. Kita merasa cukup hanya dengan beramal, tanpa menjaganya agar tetap tersimpan rapi sebagai tabungan akhirat. Tidak sedikit dari kita yang lupa, pahala itu bisa gugur, bisa hilang, bisa terhapus. Bukan karena kurangnya jumlah rakaat atau sedikitnya nominal infak, tapi karena sesuatu yang lebih prinsip. Hal prinsip inilah yang banyak tidak disadari. Kita sibuk mengejar amal, tapi lupa menjaga agar amal itu tetap utuh. Kita fokus pada tampilan luar ibadah, tapi lengah dari hal-hal yang membatalkannya dari dalam. Dan karena itu pula lah, pembahasan ini menjadi begitu penting. Jadi tonton video ini hingga selesai. Karena di antara sekian banyak perkara dalam hidup, tak ada yang lebih merugikan selain datang di hadapan Allah dengan tangan kosong, padahal kita merasa membawa segudang amal. Rasulullah SAW pernah menyebut orang seperti itu sebagai orang yang bangkrut di akhirat. Mereka datang membawa pahala salat, puasa, zakat, tapi ternyata pahala-pahala itu telah hangus dan habis. Inilah mengapa pembahasan tentang apa saja yang dapat menghapus pahala bukan hanya penting, tapi mendesak. Karena kita sedang membahas bukan soal jumlah amalan, tapi soal nasib akhir kita di hadapan Allah. Inilah 4 hal yang dapat menghapus pahala kita. Yang pertama, syirik besar. Tak sedikit orang yang merasa aman dari kesyirikan, seakan-akan syirik hanyalah urusan penyembah berhala di zaman dahulu. Kita kan muslim, kata sebagian orang, kita tidak menyembah patung, tidak menyekutukan Allah, jadi aman. Tapi apakah benar begitu? Coba perhatikan baik-baik. Ada yang ketika tertimpa musibah, bukan langsung berdoa kepada Allah, tapi justru pergi mencari orang pintar. Ada yang menggantungkan harapan hidupnya pada jimat, raja, atau benda-benda yang katanya punya energi khusus. Ada juga yang percaya bahwa nasibnya berubah bukan karena takdir dan ikhtiar, tapi karena posisi bintang, zodiak, atau kalender hari baik buruk. Tanpa sadar mereka telah melibatkan makhluk dalam sesuatu yang seharusnya hanya hak Allah semata, yaitu kekuasaan mutlak atas takdir, rezeki, dan perlindungan. Inilah bentuk-bentuk syirik yang kadang dibungkus dengan budaya, adat, atau tradisi, sehingga tidak lagi terasa salah. Bahkan dianggap biasa. Padahal syirik besar bukanlah dosa kecil. Ia adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertaubat sebelum mati. Lebih dari itu, syirik juga punya efek yang sangat berat, yaitu menghapus seluruh amal yang pernah dilakukan. Bayangkan betapa tragisnya jika seseorang telah menghabiskan hidup dalam ibadah, tapi karena satu perbuatan syirik, semua itu terhapus tanpa sisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Ini bukan sekadar ancaman, tapi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik besar bukan hanya menghapus pahala 1-2 amalan, tapi semua amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang selama hidupnya. Karena ia telah merusak fondasi dari semua ibadah, yaitu tauhid. Pelurusan yang harus kita tanamkan adalah bahwa tauhid bukan sekadar keyakinan di kepala, tapi komitmen dalam seluruh aspek hidup. Jika kita benar-benar bertauhid, maka hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah kita memohon, dan hanya kepada Allah kita pasrahkan urusan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan jika kita ingin menjaga pahala, maka jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, sekecil apapun itu. Mulailah dari mengenali bentuk-bentuk syirik modern, percaya kepada perantara selain Allah, mencari keselamatan dari benda-benda, mengagungkan makhluk melebihi dari yang seharusnya. Karena tauhid bukan hanya dasar iman, tapi satu-satunya jalan agar amal kita diterima dan tidak terhapus. Kedua, syirik kecil. Tak semua kesyirikan datang dalam bentuk terang-terangan. Kalau syirik besar mudah dikenali karena melibatkan makhluk secara jelas, maka syirik kecil seringkali bersembunyi di balik amalan yang tampak indah. Seseorang mungkin sedang berdiri khusyuk dalam salat. Ia menundukkan kepala, memperindah bacaannya, memperpanjang rukuk dan sujud. Tapi saat itu pula hatinya berbicara, semoga orang-orang melihat dan memuji kekhusyukanku. Inilah riya, beramal karena ingin dilihat manusia, bukan karena ingin dicintai Allah.
Ria itu ibarat racun tak terlihat dalam madu, tampaknya manis tapi mematikan. Yang lebih menyedihkan, ria bisa menjangkiti siapa saja, bahkan orang-orang yang dianggap paling rajin beribadah. Rasulullah SAW bahkan pernah menyebut bahwa ria adalah syirik tersembunyi dan beliau sangat khawatir umatnya akan terjatuh padanya tanpa sadar. Lebih parahnya lagi, amal yang tercampur ria tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Ia batal, hangus, tak tersisa. Sahabat Muslim, dulu ria itu muncul saat seseorang melakukan ibadah dengan niat agar dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi hari ini, di era digital ini, bentuk ria bisa lebih halus, lebih tersembunyi, dan seringkali datang melalui ujung jari kita sendiri. Kita hidup di era di mana hampir semua hal terdokumentasi. Salat tahajud, sedekah, tilawah, dakwah, bahkan momen menangis saat doa, semua bisa direkam, diedit, dan diunggah ke media sosial. Tujuannya mungkin ingin menginspirasi, tapi pertanyaannya sederhana. Apakah benar ini untuk menginspirasi atau agar kita dikagumi? Ria di era modern tidak selalu tampak mencolok. Terkadang ia bersembunyi di balik caption yang bernada rendah hati, tapi menyelipkan pesan, Masya Allah, hari ini bisa khatam Quran di Masjid Nabawi. Atau semoga ibadah malam ini diterima, tahajud challenge. Apakah semua postingan seperti ini pasti ria? Tidak, tapi setiap niat perlu diuji. Apakah kita akan tetap melakukan ibadah itu jika tidak bisa kita posting? Apakah kita tetap bisa menangis dalam doa jika tak ada yang tahu kita melakukannya? Saat niat berpindah dari karena Allah menjadi karena feed Instagram, maka itulah ria dalam bentuk barunya. Dan bahayanya sama, bisa menghapus pahala ibadah itu sendiri. Sahabat Muslim, marilah kita menghayati firman Allah Ta'ala sebagai bentuk peringatan keras untuk kita dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ayat ini menegaskan, orang yang beramal dengan niat dipuji manusia tidak dianggap beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir. Ingatlah, Allah tidak membutuhkan postingan kita. Dia tidak melihat siapa yang paling banyak mendapat like atau komentar, tapi siapa yang paling tulus dan tersembunyi amalnya. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, amal yang paling bermanfaat adalah yang paling tersembunyi dari manusia dan paling terlihat oleh Allah. Jika kita ingin menginspirasi orang lain, lebih baik lakukan itu dengan sikap dan keteladanan langsung. Biarkan orang melihat perubahan dalam hidup kita tanpa harus diberitahu lewat unggahan. Dan jika memang ingin berbagi kebaikan di media sosial, luruskan niat. Pastikan hati kita tetap menunduk, bukan mengangkat diri. Ingatlah sabda Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria, hadits riwayat Ahmad. Mari kita jaga amal kita dari penyakit ini. Karena seberapapun banyaknya ibadah yang dilakukan, jika tidak dilandasi keikhlasan, ia hanya akan menjadi fata morgana. Indah di mata manusia, tapi hampa di sisi Allah. Lalu bagaimana caranya kita menjaga diri dari ria? Kuncinya ada pada keikhlasan. Ikhlas itu bukan hanya berkata lillahi ta'ala, tapi memastikan bahwa pujian atau celaan manusia tidak mempengaruhi niat kita sedikit pun. Saat kita mengajar, berdakwah, menulis, bersedekah, dan termasuk saya sendiri yang membagikan video ini, mari bertanya dalam hati, jika tak ada seorang pun yang melihat atau memuji amalku, apakah aku tetap melakukannya? Kalau jawabannya iya, insya Allah kita sedang berada di jalan yang benar. Dan jangan takut untuk berdoa agar terhindar dari ria. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas sesuatu yang aku tidak ketahui. Hadits riwayat Ahmad. Karena menjaga amal itu sama pentingnya dengan mengerjakannya. Dan syirik kecil, sekecil apapun bentuknya, harus dijauhi jika kita ingin amal kita tetap utuh dan sampai ke akhirat. Yang ketiga, ujub, membanggakan amal. Ada satu penyakit hati yang lebih halus dari ria, namun tak kalah berbahaya, ujub, yaitu merasa bangga dengan amal yang telah dilakukan. Beda dengan ria yang butuh penonton, ujub bisa muncul meski tidak ada siapapun yang melihat. Ia lahir dari bisikan dalam hati yang berkata, aku sudah cukup baik. Orang lain belum tentu bisa sebaik aku.
Ujub menjangkiti siapa saja yang merasa dirinya lebih istimewa karena amal, seakan-akan amal itu berasal dari kehebatan pribadi, bukan dari taufik Allah. Seorang ustadz bisa merasa bangga karena banyak muridnya. Seorang dermawan bisa merasa lebih tinggi karena infaknya besar. Seorang ahli ibadah bisa merasa lebih suci karena puasa dan salat malamnya rutin. Masalahnya, saat ujub masuk ke dalam hati, amal bisa kehilangan makna. Sebab, ujub menumbuhkan kesombongan yang berbahaya, merasa cukup dengan diri sendiri, dan meremehkan orang lain. Dan di saat seseorang mulai merasa dirinya sudah pasti selamat, saat itulah dia berada di tepi jurang kehancuran. Rasulullah SAW mengingatkan, ada 3 hal yang membinasakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang merasa ujub terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Ujub adalah penyakit hati yang bisa membatalkan pahala dan membuat amal menjadi sia-sia, karena Allah tidak menerima amal dari hamba yang sombong. Padahal semua amal baik yang kita lakukan sejatinya adalah karunia dari Allah. Bukan karena kita rajin, cerdas, atau punya kelebihan, tapi karena Allah memudahkan kita. Kalau Allah tidak beri hidayah, tidak beri kekuatan, kita tidak akan mampu bangun malam, bersedekah, atau bersabar. Pelurusan yang harus kita tanamkan adalah, setiap amal adalah nikmat, bukan prestasi. Dan setiap nikmat butuh rasa syukur, bukan rasa bangga. Ujub tidak bisa dilawan dengan kata-kata, tapi dengan perenungan. Coba renungkan, kalau bukan karena Allah, apakah aku bisa melakukan ini? Apa amal ini sudah pasti diterima? Para sahabat yang paling mulia sekalipun tidak pernah merasa aman dengan amal mereka. Mereka khawatir, mereka menangis, mereka memohon kepada Allah agar menerima amalan mereka. Karena mereka tahu diterimanya amal itu bukan hak kita, tapi rahmat darinya. Maka jika kita ingin pahala kita tetap utuh, jangan simpan rasa bangga di hati. Gantilah dengan rasa takut dan harap. Takut jika amal ditolak, dan berharap agar Allah menerimanya. Keempat, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti penerima. Seiring dengan banyaknya orang yang beramal, kadang kita melupakan satu hal yang sepele, tapi sangat berbahaya. Mengungkit pemberian. Kita merasa puas setelah memberi sesuatu, baik itu harta, waktu, ataupun tenaga. Namun setelah itu, ada kecenderungan untuk sering menyebutkan pemberian kita kepada orang lain. Saya tuh udah bantu dia kemarin loh. Kalau tidak ada saya nggak tahu bakal gimana dia, kata sebagian orang, atau bahkan dengan kalimat lebih halus. Susah banget ya, kalau nggak ada bantuan saya kemarin, pasti dia nggak bisa. Apa yang kita sebutkan itu, bahkan kalau terlihat ringan, bisa menjadi racun bagi pahala yang kita dapatkan. Mengungkit pemberian adalah bentuk dari kesombongan dan niat yang tidak ikhlas. Seolah-olah kita memberi untuk mendapatkan pujian atau perhatian. Namun yang lebih parah lagi adalah ketika pemberian kita disertai dengan menyakiti perasaan penerima, menyindir, merendahkan, atau bahkan membuat si penerima merasa berutang budi. Bahkan kalau kita hanya menyebutkan, saya yang bantu loh, itu sudah cukup menyakiti perasaan si penerima. Apalagi jika ada nada yang merendahkan. Ini adalah salah satu bentuk pembatal amal yang sangat sering dilakukan tanpa disadari. Kita memberi, tapi lisan kita menghapus pahalanya dengan kata-kata yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Inilah pelajaran yang sangat jelas. Jika kita ingin amal sedekah kita diterima, jangan pernah mengungkit pemberian dan jangan sampai melukai hati si penerima. Apalagi kalau kita memberi dengan niat untuk dilihat orang atau memamerkan kemurahan hati kita. Mengapa? Karena amal yang kita lakukan bisa terhapuskan begitu saja hanya dengan satu perkataan atau perasaan. Allah berfirman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Itulah sebabnya mengungkit pemberian adalah bentuk syirik kecil yang bisa menghapus pahala, karena yang seharusnya kita inginkan adalah ridha Allah, bukan pujian manusia. Lantas bagaimana seharusnya kita bersedekah? Dengan ikhlas, tanpa berharap pamrih dari orang lain. Bersedekah dengan hati yang tulus, tidak perlu ada kebanggaan, dan tidak perlu mengingat-ingat apa yang sudah kita beri. Karena amal yang hanya mengharapkan pujian manusia atau yang disertai dengan menyakiti perasaan orang lain tak akan bernilai sedikit pun di hadapan Allah. Pelurusan yang harus kita tanamkan adalah bahwa sedekah yang diterima Allah adalah yang dilakukan dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan.
Jika kita tidak ingin amal kita sia-sia, maka jagalah lisan kita, jagalah hati kita, dan pastikan bahwa segala yang kita lakukan adalah demi Allah semata. Sahabat Muslim, setelah membahas berbagai hal yang dapat menghapus pahala, mulai dari syirik besar, syirik kecil, ujub, hingga mengungkit pemberian dan menyakiti perasaan orang lain, satu hal yang kita temukan. Semua hal itu berakar dari ketidakikhlasan. Keikhlasan adalah kunci utama dalam setiap amal ibadah. Tanpa keikhlasan, amalan kita akan terasa kosong dan tak bernilai di sisi Allah. Bahkan jika kita beramal dengan niat selain Allah, seperti ingin dipuji, dihargai, atau bahkan merasa lebih baik dari orang lain, semua itu akan menggugurkan pahala kita dan menjauhkan kita dari keriduannya. Seperti yang kita pelajari dari setiap poin tadi, semua tindakan ini pada akhirnya merusak fondasi amal. Keikhlasan hanya untuk Allah, dan ketika kita kehilangan keikhlasan, kita kehilangan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menjadi fondasi penting. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, tetapi juga memerintahkan agar ibadah itu dilakukan dengan niat yang tulus dan murni karenanya. Tanpa keikhlasan, amal ibadah bisa terhapus bahkan sebelum sampai ke langit. Tegakkan niat setiap hari. Sebelum beramal, tanyakan, apakah ini karena Allah? Luruskan tujuan agar tidak tergelincir ke dalam riya, ujub, atau syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.